rupanya dalam perjalanannya, ya, dari pengalaman saya pribadi, dalam perjalanannya ini beberapa pengusaha itu bisa melakukan pencabutan PKP. Halo, selamat siang Sobat The Consulting. Selamat siang para entrepreneur semuanya. Hari ini saya Lukas Setiawan akan membahas materi yang terkait dengan pengusaha kena pajak. Ya, jadi buat Anda para pengusaha kena pajak, Anda perlu melihat video ini, gitu ya. Jadi yang akan saya bahas materinya adalah mengenai prosedur pencabutan PKP, Bapak Ibu. Jadi prosedur pencabutan PKP, ya. Jadi sebelum kita masuk, kita pelajari dulu deh, definisi PKP itu apa sih? Buat Anda yang mungkin masih belum tahu PKP itu apa gitu ya. Jadi PKP ini adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak yang dikenakan undang-undang gitu ya. Jadi dia akan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN 10%. Ya, simpelnya, contohnya adalah misal saya ini usaha dagang deh. Jadi ketika saya usaha dagang dan saya statusnya PKP, maka dalam setiap penjualan saya harus menyertakan PPN 10%. Jadi kalau sebelumnya harganya 1.000, saya tambah 10%, berarti saya tarik 1.100 dari konsumen saya. Gitu. Jadi ceritanya kalau Anda PKP, Anda harus pungut PPN dan setor ke negara. 100-nya disetor ke negara. Jadi seperti itu. Jadi kalau Anda PKP, Anda harus pungut dan setor PPN. Ya, batas minimal Anda dikenakan PKP adalah 4,8 M selama 1 tahun omsetnya. Jadi kalau omset Anda setahun 4,8 M ke atas gitu ya, Anda statusnya wajib sebagai PKP. Tapi kalau di bawah itu Anda tidak wajib sebagai PKP, Bapak Ibu. Nah, rupanya dalam perjalanannya, ya, dari pengalaman saya pribadi, dalam perjalanannya ini beberapa pengusaha itu bisa melakukan pencabutan PKP. Ya, jadi kalau sebelumnya dia berstatus PKP, sekarang dicabut nih. Nah, aku udah nggak PKP. Nah, alasan pencabutannya apa sih, gitu ya? Jadi beberapa faktor ya, beberapa faktor yang membuat PKP dicabut. Itu yang pertama, karena omsetnya turun, Bapak Ibu. Jadi omset turun. Misal nih, tahun-tahun sebelumnya dia punya omset 5M, misal 6M, 7M, sampai 8M misal. Ternyata akhir-akhir ini gitu ya, omset setahunnya di beberapa tahun terakhir ini, belakangan ini dia cuma dapat 3M, 2M, 3M lagi. Jadi tidak sampai 4,8M. Dengan kondisi seperti itu, bahkan di tahun pertama ketika dia omset 3M pun, dia sudah bisa mengajukan pencabutan PKP karena merasa usaha ini sudah nggak berprospek lagi. Dia cabut PKP. Jadi karena omsetku turun 3M, kan sudah nggak wajib PPN nih, nggak wajib PKP nih, ajukan pencabutan PKP. Jadi omset turun itu bisa jadi salah satu faktor PKP dicabut, Bapak Ibu ya. Kemudian usahanya berhenti. Jadi kalau sebelumnya usaha ini PKP, kemudian tiba-tiba usaha ini saya semakin turun-turun, kemudian bahkan sampai berhenti, usahanya sampai berhenti, itu juga bisa dilakukan pencabutan PKP, Bapak Ibu. Ya, karena posisinya sudah tidak ada transaksi bisnis, tidak ada transaksi usaha apapun. Jadi itu bisa dilakukan pencabutan PKP. Kemudian ada lagi biasanya karena pemusatan PPN ya. Biasanya ada perusahaan cabang, perusahaan pusat gitu ya. Ada yang namanya pemusatan PPN. Jadi ketika pemusatan PPN akan dipusatkan. Jadi satu di perusahaan pusatnya, di perusahaan induknya, seperti itu. Kemudian bagaimana cara pencabutan PKP-nya? Ya, cara pencabutan PKP ini bisa dua cara, Bapak Ibu. Bisa melalui permohonan, bisa melalui jabatan. Ya, ketika permohonan itu pun ada dua cara. Anda bisa mengajukan permohonan pencabutan PKP melalui online, bisa melalui tertulis. Ketika online, Anda bisa mengajukan pencabutan PKP melalui aplikasi e-registration di websitenya DJP Online. Di situ Anda tinggal isikan dokumen, isikan formnya dan lengkapi dokumen-dokumennya. Biasanya kalau online biasanya diupload, Bapak Ibu. Nanti Anda akan diberikan bukti penerimaan elektronik
bukti penerimaan surat elektroniknya bahwa Anda sudah mengajukan pencabutan PKP seperti itu. Dan kalau tertulis ya, kalau tertulis atau manual biasanya Anda harus datang ke KPP terdaftar gitu ya. Anda minta form pencabutan PKP dan Anda akan lengkapi formulirnya dan lengkapi dokumen yang disyaratkan. Dan biasanya Anda akan ketika dokumen itu sudah lengkap, Anda akan diberi surat sama bukti penerimaan surat permohonan pencabutan PKP seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian selain permohonan juga bisa dilakukan secara jabatan. Secara jabatan ini artinya Anda ditetapkan PKP Anda dicabut setelah dilakukan verifikasi oleh pihak pajak bahwa Anda sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai pengusaha kena pajak ya. Misal karena Anda kondisinya sudah tidak pernah menyampaikan SPT masa PPN atau menyampaikan SPT masa itu nihil terus gitu ya. Nah, itu nantinya akan diverifikasi dan ketika dirasa sudah tidak memenuhi persyaratan PKP, Anda akan diajukan pencabutan secara jabatan. Jadi tidak perlu Anda melakukan permohonan, tapi sudah ditetapkan langsung oleh pihak pajaknya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ketika Anda melakukan permohonan pencabutan PKP, itu apa aja sih yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu? Karena biasanya ketika Anda melakukan pencabutan PKP itu biasanya akan ada ya pemeriksaan lah ya dari pihak pajak, karena Anda biasanya ngasih setor PPN yang nantinya akan menjadi tidak menyetor PPN. Makanya biasanya akan dilakukan proses pemeriksaan Bapak Ibu. Jadi buat Anda yang sedang atau akan melakukan pencabutan PKP, siapkan data-data terkait laporan keuangan Bapak Ibu. Kemudian data-data terkait laporan SPT masa PPH dan PPN. Apalagi kalau Anda punya utang pajak ya, atau ada punya STP, itu lunasi semuanya Bapak Ibu. Itu harus dilunasi. Kemudian Anda siapkan data mengenai rekening koran. Anda siapkan data mengenai GL ya, buku besar, laporan keuangan Bapak Ibu. Kemudian Anda siapkan data mengenai aset tetap dan penyusutannya. Anda siapkan SIUP dan akta pendirian. Anda siapkan data mengenai surat perjanjian hutang piutang. Jadi pada dasarnya Anda siapkan data-data terkait keuangan Bapak Ibu, dan data-data mengenai perpajakan itu harus komplit ya. Jadi supaya Anda siap dalam proses pemeriksaan. Nah, jadi setelah dilakukan proses pemeriksaan dan dirasa memang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP, maka status PKP Bapak Ibu atau perusahaan Bapak Ibu itu bisa dicabut gitu ya. Jadi melalui proses pemeriksaan Bapak Ibu. Kemudian proses keputusan pencabutan PKP ini itu biasanya maksimal 6 bulan Bapak Ibu ya. Jadi dari Anda mengajukan itu 6 bulan maksimal itu sudah ada keputusannya. Seandainya sampai dengan batas 6 bulan belum ada keputusan, artinya 6 bulan lebih gitu ya, maka proses permohonan PKP tersebut dianggap dikabulkan. Jadi kalau sudah lebih dari 6 bulan belum ada keputusan nih, berarti itu sudah disetujui. Bapak Ibu sudah tidak berstatus sebagai PKP. Nah, seperti itu. Jadi 6 bulan Bapak Ibu. Jadi ketika Anda sudah tidak berstatus PKP, Anda tidak wajib lagi untuk memungut dan menyetorkan PPN, gitu ya. Jadi sekian video dari saya mengenai proses pencabutan PKP Bapak Ibu. Semoga video ini bisa memberikan gambaran, memberikan pencerahan buat Anda yang mungkin akan melakukan proses pencabutan PKP ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video-video dari The Consulting apabila video ini Anda rasa bermanfaat ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam sukses buat kita semua. Thank you.